kita membutuhkan semen cor 155 kubik untuk tapak dan balok serta tiang. Itu kita taksiri harganya per kubiknya Rp1.050.000. Jadi kita butuh 150 kubik untuk tapak, balok dan tiangnya untuk 2 lantai. Dan itu membutuhkan biaya sekitar Rp62.750.000. Kita mengajak kepada kaum muslimin, Bapak Ibu, untuk ikut berdonasi infak wakaf sedekahnya untuk kelancaran pembangunan asrama kita ini. Setiap saat 24 jam dipakai bangunan ini oleh santri, mengalir terus pahalanya buat Bapak Ibu semuanya. Niatkan pahala wakaf infak sedekah ini untuk kedua orang tua kita dan untuk orang-orang yang tersayang di antara kita. InsyaAllah kirimkan donasinya ke rekening Berkah Syariah dengan rekening 8201177777. Kita ulangi lagi, Berkah Syariah 8201177777 atau ke rekening BSI 8201177775. BSI 8201177775 atas nama Yayasan Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Aidarusiyah. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Di belakang kita ini adalah bangunan asrama yang insyaAllah akan kita gunakan untuk asrama santriwati. Jadi kita Alhamdulillah tahun ini sudah mulai proses belajar mengajar untuk khusus untuk santri laki-laki saja. Dan insyaAllah tahun depan azab kubur tu ada dan tu wajib kita beriman. Tak boleh sedikit pun kita ragu tentang adanya azab kubur. Ragu kita, maka kita dikategorikan kepada orang yang fasik. Maka kita yakin seyakin-yakinnya ada azab kubur itu. Nah, kemudian apa lagi? Wasu'alu munkar wan nakir. Pertanyaan malaikat dan wajib kita imani. Nah, inilah yang disebut dengan dalil wajibnya kita beriman dengan secara sam'iyat. Apa itu makna sam'iyat? Ghaibat, seluruh yang gaib. Gaib itu yang jauh, yang tak nampak. Azab kubur kan tak nampak. Bisakah kita merasakan hari ini? Tidak, karena kita bukan dikubur. Maka orang-orang liberal yang mencoba mengingkari adanya azab kubur. Jadi dikatakan oleh orang liberal tadi itu tidak ada azab kubur itu katanya. Kita ditakut-takuti saja dengan kubur supaya kita lebih taat kepada Allah, supaya kita lebih tinggi nilai ketaatan kita kepada Allah. Jadi azab kubur itu tak ada. Nah, kata mereka orang-orang liberal. Jadi kalau tak ada azab kubur, bagaimana dengan ayat Al-Quran? Bagaimana dengan hadis Nabi SAW? Dan bahkan bagaimana dengan pendapat para ulama yang menjelaskan bahawa azab al-qabri haq, bahawa azab kubur itu ada. Nah, kita yakini adanya azab kubur. Tak boleh kita ragu. Jadi kalau ada nanti kawan berjumpa kita dengan kawan, tak ada azab kubur yang percaya oleh katanya. Siapa yang kayaknya mati yang besok ang terasa azab kubur tu. Kini kan dia hidup baru makanya tak terasa azab kubur. Kalau dah mati, ya Allah, ya Karim, na'udzubillah. Nah, bahkan yang diazab itu ruhul wala badan. Ruhkah atau badan kita? Nah, Ta'ifah kata satu pendapat. Nah, di sini disebutkan bahawa mula ketika itu ada yang mengatakan jasad langsung dengan ruh. Jadi jasad waktu dibalikkan, ruh kita tu balik ke jasad. Di situlah yang kena azab. Ya Allah, sesampai tu kuburan, hidup wak balik di dalamnya. Angin, tak ada adanya udara, tak adanya pencahayaan. Ya Allah, ya Karim. Bisakah seperti itu? Bisa. Dalilnya Nabi Muhammad apa dalam riwayat hadis? Siapa yang bersalawat kepadaku pada hari Jumat, maka Allah membalikkan ruh kepada jasadku untuk menjawab salamnya orang. Maka kalau kita bersalawat dan salam di hari Jumat, di malam Jumat kepada Nabi Muhammad, itu Nabi langsung yang menjawab salawat dan salam kita. Allah membalikkan ruhku, kata Nabi Muhammad. Berarti ruh Nabi Muhammad Allah balikkan balik. Allah izinkan ruh itu kembali kepada jasad Nabi Muhammad untuk
Jadi di hari dan malam Jumat itu spesial. Kalau kita salawat dan salam ke Rasulullah, langsung Nabi yang menjawabnya. Hadisnya sahih kan? Faraddallahu alayya ruhi. Allah mengembalikan kepadaku ruh. Ruh berarti Allah izin Nabi Muhammad untuk menjawab salam. Bagaimana kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum. Kita jawab apa? Waalaikumsalam. Kita jawab langsung tu karena ada ruh di dalam jasad kita. Nah, yang diazab itu sebagian mengatakan ruh. Mengatakan badan dan bersamaan juga dengan ruh. Sebagaimana Imam Ibrahim Laqani juga mengatakan. Nah, ada yang mengatakan ruh saja bila badan. Ada yang mengatakan fayas'alul badan wa fihi ruh. Wa hadha madhhabul jumhur. Jadi badan tadi, jasad tadi diberi ruh. Ruh tu yang ditanya sekalian. Ya Allah, memang bertanya mau dia awak kini ke lah. Siapa Tuhan engkau? Allah. Siapa Nabi engkau? Nabi Muhammad. Siapa apa kiblat engkau? Kaabah. Sampai yang begitu gelap, Allahu Akbar. Yang sampai lain dah ada pencahayaan, angin dah ada. Ya Allah, ya Allah lapangkan kubur kita. Wa qala ta'ifah sebagai kepada ruh bukan kepada badan. Allahu Akbar. Bal hiyal amrul mutawasit bainal maut wal hayah katawassutun naum bainahuma intaha. Mudah apa awak lalok tidur kita macam mana? Awak bermimpi nak awak dalam tidur? Mimpi, nak mimpi tu ruh atau jasad? Nah, kadang merasa risau nak awak tiba mimpi buruk dalam mimpi tu. Risau pak. Allahu Akbar. Risau kita dalam mimpi itu, ketakutan kalau mimpi pas mimpi ketakutan itu. Mimpi kan? Seperti itulah seakan-akan kita nanti tanya. Antara sadar dengan indak. Tapi dikatakan tak sadar, kita ketakutan. Kita baru terasa kalau leganya badan kita kalau kita mimpi buruk tu. Ketika buka mata kita, oh rupa mimpi buruk, barulah tenang kita. Habis tu nak ada jago tu nak ada lah. Memang itu aja lah. Ya Allah ya Karim. Ya Allah, mudah-mudahan Allah lapangkan kubur kita nanti. Allah carangkan cahaya di kubur kita. Allah ringankan azabnya. Allah mudahkan lisan kita menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Dan begitu juga kaum muslimin yang sudah meninggal dunia, ibu bapa kita, keluarga kita, guru-guru kita, pensanak kita, Allah lapangkan kuburnya ya Rabbal Alamin. Dan wajib juga kita mengimani wal mizani was sirat, dan mizan, timbangan. Mizan ya seperti timbangan di dunia bentuknya. Ditimbanglah hasanati was sayyiat. Ditimbang kebaikan kita, ditimbang akan keburukan kita. Siapa yang ada di dalam timbangan itu? Malaikat yang menengok timbangan tu. Timbangan tu nak bisa pakai orang dalam dah. Nak jadi timbangan yang ada di dunia. Timbangan di dunia bisa pakai orang dalam. Timbangan bisa ada malaikat langsung. Yang tak bisa nego-nego. Malaikat mana bisa disogok. Tolong naikkan timbangan kebaikan dan ketekyonya. Kau piti untuk angku. Malaikat tak bisa. Kalau di dunia bisa. Ya salam. Wal mizani was sirat. Sirat jalan. Was sirat wa zahir min awaluhu fil maut wa akhiruhu ila babil jannah. Berhenti neraka. Tansuang langsung ke surga. Nah gitu. Adaq min sya'ratin. Nah, dia lebih tipis lagi jembatan itu daripada rambut. Bahkan seperti rambut yang dibelah dengan 7-nya. Mau diapuak jalan di situ tu. Maka ada orang yang berjalan di dalamnya kal tayr, seperti burung terbang saja. Wa ba'duhum kal fars sabiq, ada sebagian seperti keledai lambek jalan. Dan ada juga seperti bahaim, binatang ternak. Dan ada juga yang merangkak. Dan ada juga yang berjalan
allati tuwilu masafati sirat rabbi lima abta'ta bi yaqulu lima abta'ta bi innama abta' bik amaluk. Ya Allah, bagaimana caranya ya Allah, bagaimana caranya? Dan bahkan ada yang berjalan seperti burak. Idza kana yaumal qiyamah ya'tul ya qaum fayaqufuna 'ala sirat wa yabkuna fayaqala lahum yawwadhu 'ala sirat fayaqulu nakhafu minan nar fayaqulu jibril kaifa kuntum tamurru 'ala al-bahri wa kunu bis-safa ya'tu bil masajid kan yusalli fiha kasafa wa yarkabu hanaha wa yamurru 'ala sirat. Jadi ada orang ketika nanti kata Nabi SAW di hari kiamat, dia berhenti di jembatan Siratal Mustaqim, tapi mereka menangis, yabkun, mereka menangis, dan dikatakan malaikat kepadanya, jawadha ala sirat, cepatlah, segerakanlah. Faqulun, mereka berkata, tidak bisa kami cepat, kami takut kepada neraka. Kalau cepat tidak bisa, sedangkan kau kami lambek kau lah, pasti kami masuk neraka. Faqala Jibril, kata Jibril, kaifa kuntum tamurruna 'alal bahri? Bagaimana kalau kalian berjalan di lautan? Fayaqul, mereka menjawab, kalau kami di lautan kami memakai kapal. Pakai kapal, makanya kami bisa sampai ke sana. Kami bukan berenang tapi naik kapal. Fayutal masajid kan yusallu fiha kasam. Maka oleh karena itu, kalau kalian datangi masjid, ketika kalian salat di dalam masjid, maka kalian samalah dengan menaiki kapal. Fairkabuna wa yumumu ala sirat. Maka kalian menaikinya kapal, kemudian kalian berjalan di atas sirat. Jadi awak datang ke masjid ego, insya-Allah kita nanti pakai kapal berjalan di Siratal Mustaqim. Begitu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi masjid kan nanti jadi kapalnya. Jadi kalau jadi kapal ya berjalan dengan elok. Sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib lagi kita mengimani adanya kiamat, adanya yaumil hisab, perhitungan, yaumil jaza, yaumil balasan. Mana yang kita mengapakan orang, menciderai orang, mana kita menzalimi orang, yaumil hisab. Wajib juga kita meyakini ada neraka. Wajib juga kita mengimani haud, Nabi Muhammad punya telaga. Wajib juga kita mengimani Nabi Muhammad memiliki syafaat. Wajib juga kita mengimani adanya surga. Wajib juga kita mengimani kita kekal di dalam surga, wal khulud. Nah, ini pendapat ahli sunnah wal jamaah. Pendapat ahli sunnah wal jamaah, kaum muslimin masuk surga walau kana asiyah, walaupun dia ahli maksiat. Tak pernah dia salat selama hidup di dunia, tapi dia pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Muslim dia. Tak pernah salat, zakat tak pernah, puasa tak pernah. Dia berhak masuk ke dalam surga. Karena dia dihitung seorang mukmin karena mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Cuma dia ni asiyah, dia ni ahli maksiat. Jadi punya tiketkah dia di surga? Punya tiket, walaupun dia masuk dulu ke dalam neraka. Dia Allah masukkan ke dalam neraka, dia azab dalam neraka, kemudian dihabiskan sisa siksaan dalam neraka untuknya, setelah itu baru dimasukkan ke dalam surga. Wal khulud, kekal dalam surga. Ahlu sunnah jemaah kekal dalam surga, bukan dalam neraka kita kekal. Jadi bagaimanapun kita, senakal-nakalnya orang, sejahat-jahatnya orang itu akan masuk surga. Maka tak boleh kita memandang hina, memandang remeh kepada orang ahli maksiat. Bagaimanapun dia dengan maksiatnya, dia nanti akan masuk surga karena dia Muslim. Jadi dengan maksiatnya dia azab, dia dalam neraka. Tapi setelah itu wal khulud, dan mereka kekal di dalam surga. Jadi ahlu sunnah wal jamaah berpendapat Muslim kekal dalam surga, sedangkan kafir kekal dalam neraka. Orang kafir ya selama-lamanya dalam neraka, khalidina fiha abada. Fahadi, jadi itu termasuk yang wajib untuk kita imani. Wajib kita mengimani yaumil qiyamat, sirat tadi, hisab, ada yaumil jaza, balasan, yaumil iqab, nar, neraka, telaga, Nabi beri syafaat, surga dan kekal dalam surga. Wajib kita imani itu. Wa ru'yatullah ta'ala fil jannah, dan kita dapat melihat Allah Ta'ala di dalam surga. Fahadhil usulu darajat salafus salih. Maka inilah asal daripada tingkatannya para ulama salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in, Allah meridai mereka keseluruhannya, di atas bahawa beriktikad, meyakini dan berpegang teguh dengannya. Dengan apa? Dengan iman, berpegang teguh dengan akidah yang tadi.
Nah, wa waqa alaihi ijma', dan itu sudah menjadi keputusan, kesepakatan ahli ilm, ahlu sunnah wal jamaah sebelum berbagai macam bid'ah bermunculan. Jadi sebelum banyaknya bid'ah ni dulu dah sepakat para ulama. Maksud Imam Ghazali ni, bid'ah maksudnya bid'ah dah ada orang hari ini mengingkari adanya azab kubur. Lah ada orang sekarang tak percaya lagi bahawa adanya siratal mustaqim. Sudah ada orang hari ini tak percaya lagi ada yaumil bizan. Itulah bid'ah. Zaman Imam Ghazali banyak bid'ah itu. Maka Allah takdirkan adanya Imam Ghazali itu untuk menepis para bid'ah dari orang-orang musuh-musuh Islam. Baik dengan cara Yahudinya, baik dengan cara pemikiran ahli kalamnya, dengan ahli falsafahnya, hadir Imam Ghazali untuk membantah mereka. Ini zaman Imam Ghazali dah banyak bid'ah, apalagi zaman kita hari ini. Lebih banyak lagi bid'ah. Bid'ah yang dibawakan oleh Wahabi itu tak terhitung lagi bid'ah itu. Dia mengatakan Allah duduk di atas ars, Allah punya tangan, Allah macam udara bisa lewat di di ventilasi itu. Apa lagi kata dia? Dia itu lebih parah bid'ahnya. Nah, jadi mereka menuduh kita bid'ah cuma dengan amalan maulid. Lebih parah mereka bid'ahnya kepada akidah, dan itu membawa mereka bisa keluar daripada Islam. Maka yang harus taubat dari bid'ah itu mereka. Maka ini kita tak ada ranah i'tikad. Kalaupun mereka menuduh kita pelaku bid'ah, kita tidak ada kepada ranah akidah. Tapi mereka bid'ah yang mereka lakukan keseluruhannya masuk ke ranah akidah. Allah bertempat, kata mereka, ranah akidah, bid'ah ranah akidah. Allah punya tangan, Allah apa lagi? Allah punya tangan, Allah punya telinga, Allah punya mata, kata mereka. Seperti yang siapa nama penceramah yang sempat di viral yang pakai bahasa Inggris tu, dia mengatakan Allah punya mata. Nah, yang seperti itu tu bid'ahnya kepada akidah lebih parah lagi mereka. Nah, kata Imam Ghazali, na'udzubillahi min ibtida'i fid din. Na'udzubillah, berlindung kita kepada Allah daripada perlakuan bid'ah pada agama dan mengikut pendapat hawa, pendapat nafsu dengan tidak ada dalil. Nah, ini sudah banyak di zaman Imam Ghazali. Imam Ghazali tahun 500-an Hijriah. 500-an Hijriah lah banyak faham-faham liberal, faham-faham sekuler, sudah banyak, apalagi di kita hari ini. Maka Imam Ghazali katakan, na'udzubillah, aku berlindung dengan Allah daripada perlakuan-perlakuan bid'ah dalam agama dan daripada mengikut hawa nafsu dengan tidak ada dalil. Summa, kemudian nazartu fi amalil qalb. Nah, kemudian ini sebelum masuk kepada aqabah yang kedua ini. Kemudian nazartu fi amalil qalb, menilik aku kepada amalan hati dan wajib al-batinah wal manahi allati ta'ti fi hadzal kitab. Kemudian aku menilik dengan amalan hati dan kemudian amalan batin, ya, kewajiban batin, wa manahi allati, dan larangan-larangan yang datang pada ini kitab untuk menghasilkan yang kita mesti harus mempersiapkan diri, membenteng diri daripadanya. Ma tahtaju ila isti'malih, ya, yang apa-apa kita berhajat untuk mengamalkannya. Apa contohnya? Kataharah, seperti bersuci. Bersuci wajib. Bersuci ada suci zahir, ada suci batin. Suci zahir dengan berwuduk, suci zahir dengan mandi, suci zahir dengan istinja. Itu suci zahir. Mandi suci zahir, berwuduk suci zahir, istinja suci zahir. Tapi ada suci batin. Suci batin mana? Taubat kepada Allah. Suci batin mana? Tawakal. Suci batin qanaah. Suci batin pemaaf.
suci batin, banyak takwa, itu suci batin. Maka jangan kita merepotkan diri kita dengan suci zahir saja, sedangkan suci batin tidak kita perbaiki. Hari ini banyak klinik-klinik kecantikan di Pekanbaru. Klinik-klinik apa itu namanya, ada klinik, banyaklah klinik kecantikan. Dan ada dokter pula yang sebagai pemandu. Itu luar biasa. Yang hidungnya mancung keluar, bisa mancung ke dalam, bisa mancung keluar. Hidungnya tadi pesek nak ada bantu kata. Bisa dia pergi tulang, macam ada tulang tu disuntikkan apa itu. Yang mukanya capuk-capuk dek jerawat, bisa dipoles macam tukang mempalih apa tu? Mendompol dinding, mendompol apa. Mulus pada capuk-capuk. Tahu kalian capuk-capuk? Bolong capuk-capuk bekas-bekas jerawat tu capuk-capuk namanya tu. Kamu ingat ke pantun Ustaz Ridwan guru kamu dulu, jadi katanya karupuk badaruk-daruk dimakan badarak-daraknya, mendapat bininan capuk nyabi piti pembeli bodak katanya. Jadi dulu orang untuk mempoles dan capuk-capuk tu pakai bedak, pakai alas bedak, pakai apa. Kini ndak, tanpa pakai itu. Makin tahap alatnya, saya nengok itu kemarin itu, ada alatnya khususnya itu. Bukan saya pergi menghilangkan jerawat ke situ. Nah, diundang untuk meresmikan, untuk grand opening namanya, membuka meresmikan klinik tadi. Tapi luar biasa. Nah, jangan lupa yang zahir kita perbaiki, dan di dalam lebih penting. Dengan hasad tadi kita buang, dengan sum'ah kita buang, dengan ego kita buang. Nah, itu tuh yang penting. Jadi sebagaimana kita menginginkan jasad kita ni cantik, bagus, hati kita hendaknya juga bagus, cantik, begitu dia. Dan itu mahal loh. Luar biasa, mahal. Adalah banyak orang lupa dengan membersihkan yang di dalam. Yang di dalam sebenarnya mahal juga, cuma awak yang membeli murah aja tu. Mahal, lebih mahal sebenarnya di dalam. Yang menjamin itu yang di dalam, bukan yang di luar. Cuman penampilan nampak di luar ya. Wassalah, adanya ilmu tentang salat, wasaum, puasa dan seumpama. Falaqad addaita fardallahi ta'ala alaika, maka sungguh menunaikan engkau akan fardu Allah Ta'ala. Apa maksud fardullah Ta'ala? Maka sungguh menunaikan engkau akan fardu. Maka tunggu telah menunaikan akan fardu kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana falaqad, maka sungguh telah memfardukan, menunaikan engkau, telah memfardukan oleh Allah Ta'ala kepada engkau. Alladzi ta'abbadaka fi babil ilm, yang itu membuat ibadah engkau, menghambakan diri engkau pada bab ilmu. Walaqad sirta min ulama, kalau itu engkau amalkan keseluruhannya, maka engkau menjadi ulama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasikhina fil ilmi. Itu dia. Jadi kalaulah ilmu zahir wa amalkan, ilmu batin pun kita amalkan, kitalah menjadi ulama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umatnya Nabi Muhammad tu macam mana di luar seperti itu di dalam, begitulah dia. Jangan di luar bersorban, di dalam tidak ada sorban lah. Di luar cakapnya luar biasa, haram, tak boleh. Rupanya ini pelaku pertama kali. Kau tidak cocok. Fa in amilta bi ilmik, maka apabila engkau mengamalkan dengan ilmu engkau, wa balta ala imara ma'adik, kunta abadan aliman, dan engkau melaksanakan apa yang engkau ketahui, dan engkau terima segala sesuatu di atas kebaikan atau kebiasaan diri engkau, maka adalah engkau seorang hamba yang alim, amil kepada Allah Ta'ala ala basirah ghairi jahil, di atas penglihatan ketiadaan jahil. Jadi awakku kalaulah beramal dengan yang kita ketahui, baik itu secara zahir atau secara batin, maka kita ni sudah jadi seorang hamba yang alim dan yang beramal. Banyak orang kininya alim tapi tidak beramal. Alim minta ampun, luar biasa ilmu, tapi tak ada amal. Kosong. Nya tahu, nya alim tahu banyak ibadah tu pahala, tapi nya tak mengerjakan pahala, tak mengerjakan ibadah. Jadi ketika ditanya, Ustaz apa Ustaz nak mengerjakan, awak kan menyuruhnya je.
Ada seperti itu. Siapnya ceramah, orang suruh sembahyang tarawihnya, nak sembahyang tarawih ni ada orang pulang naknya. Ndak bukannya Ramadan tu bagus beramal soleh. Ya bagus. Tu orang ustaz suruh, apa ustaz dakwah kamu nyuruhnya katanya. Tunya di situ tu aliman ghaira amila. Nya alim tapi dia tidak beramal. Kita hendaknya alim dan kita beramal. Alim dan beramal. Wala muqallil wala ghafil. Kita juga bukan orang yang pengikut dan juga bukan orang yang lalai. Falaka syarful azim, maka engkau mendapatkan kedudukan yang sangat mulia. Li'ilmika, dan karena ilmu engkau itu sesuatu yang berharga, kabirah yang besar, dan mendapatkan pahala yang sangat luas. Nah, kalau awaklah beramal sesuai dengan zahir, dengan batin, zahirnya dengan apa tadi, dengan bersuci, ya, dengan wuduknya, mandinya, kemudian istinjanya, dengan yang batin, dengan tawakalnya, dengan dengan takwanya, dengan imannya, sesuai yang kita kerjakan, maka kita mendapatkan perolehan pahala yang besar. Wa kunta qad qata'ta hadhihi al-aqbah wa khalaftaha wara'aka wa qadaita haqqaha bi idznillah ta'ala. Wallahu musta'anu wallahu subhanahu mas'ulun ayyumiddaka wa iyana bihusni taufiqihi wa taysirih innahu arhamur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka kita telah melalui beberapa aqabah, dan ada satu aqabah dan ada aqabah setelah ini, dan lakukanlah yang sudah kita pelajari, lakukanlah yang sudah kita ketahui, maka amalkanlah. Sesungguhnya kita mendapatkan taufik daripada Allah, mendapatkan kasih sayang daripada Allah. Wala haula, jadi kata Imam Ghazali, tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali Allahu Azza wa Jalla. Ini bagus membaca la haula wala quwata illa billah ini. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dalam kitab Majalis Susaniyah Syarah Arba'in Nawawi ada, dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi juga ada, ya, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Begitu di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Jadi kata beliau kurang afdal kalau cuman sekadar la haula wala quwwata illa billah saja, tapi tambahlah dengan aliyyil azim al-azizil hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Begitu kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Begitu dia. Jadi ditambah dengan Al-Aliyyil Azim Al-Azizil Hakim. Begitu. Itu kita baca dulu dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Saya ngajinya dulu di Mesir dengan Syekh Abdullah Ahmad Hajin. Saya perhatikan beliau setiap membaca la haula itu, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, beliau tambah di belakangnya Al-Azizil Hakim. Nah itu Imam Nawawi mengatakan kurang sempurna, kurang afdal kalau membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim itu sampai situ saja, tapi tambahlah dengan aliyil azim al-azizil hakim. Disebutkan di dalam sebuah riwayat hadis, disebutkan dalam sebuah riwayat hadis, kunzun, dia adalah berangkas atau mata cendera mata, atau dia buah buah tangan, atau dia kado, atau dia perhiasan daripada perhiasan surga. Apa dia itu? Orang yang mengucapkan hauqalah. Mana dia hauqalah? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Idza nazala syakhs bi amri daiqin, ada seseorang yang memiliki urusan yang susah, dia untuk mendapatkannya, susah dia untuk memperolehnya, dan masalah itu susah sekali, rumit sekali, maka hendaklah dia untuk menggenggam tangannya, kemudian dia lepaskan sambil membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi dulu diajarkan masyayikh kita dengan genggam baca la haula wala quwwata illa billah, lepaskan dengan membaca la haula wala quwwata illa billah. Jadi lepaskan itu dari jempol, la haula wala quwwata illa billah. Nah begitu dia. Maka ada wabillahi at-taufiq, insyaallah
pekan depan Al-Aqabah. هذا وبالله التوفيق والله أعلم بالصواب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم احفظ دماءهم. اللهم احفظ دماءهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا